Selamat pagi pemirsa Kompas TV, jumpa lagi dengan saya Eko Pratomo dan Muhammad Teguh dalam Smart Financial Wisdom bersama Haluvina. Pemirsa Kompas TV, hampir setiap orang ingin menjadi kaya, namun menjadi kaya belum tentu sejahtera. Apa bedanya kaya dan sejahtera? Dan bagaimana cara bijak agar paling tidak kita bisa menjadi sejahtera? Nah, topik kita kali ini kita akan membahas apa bedanya kaya dan sejahtera, lalu kita bahas bagaimana menjadi sejahtera. Ukuran kekayaan sangat relatif. Menjadi kaya umumnya berkaitan dengan besarnya penghasilan atau aset yang sudah kita miliki. Namun jika kita tidak pandai mengelola penghasilan dan aset tersebut, dan kemudian kita memiliki gaya hidup hedonis di luar batas kemampuan finansial kita, maka kekayaan itu dapat lenyap dalam waktu singkat. Menjadi sejahtera tidak hanya berkaitan dengan besarnya penghasilan atau aset yang kita miliki. Menjadi sejahtera berkaitan dengan bagaimana kemampuan kita mengelola penghasilan dan aset untuk memenuhi kebutuhan hidup masa kini serta kemampuan mempersiapkan kebutuhan masa depan dengan cara berinvestasi. Menjadi sejahtera adalah upaya pemenuhan kebutuhan hidup prioritas saat ini dan masa datang, yang setiap orang berbeda-beda, yang bisa disesuaikan dengan kemampuan penghasilan dan aset yang dimiliki. Jadi menjadi sejahtera adalah pilihan. Pemirsa, menjadi kaya memang dambaan setiap orang dan tidak ada yang salah ketika setiap orang berusaha untuk menjadi kaya. Namun jika kaya dimaknai dengan kepemilikan harta yang berlimpah, misalkan miliaran rupiah, maka tentu saja hanya sedikit masyarakat kita yang akan masuk dalam kategori sebagai kaya. Menjadi seseorang yang sejahtera tidaklah harus dimulai dengan memiliki kekayaan berlimpah terlebih dahulu. Kita bisa memulainya sekarang juga dengan penghasilan dan aset yang sudah kita miliki saat ini. Tapi ya memang perlu melalui proses yang tidak instan. Perlu perencanaan yang matang dan konsistensi dalam menjalankannya. Lalu langkah-langkah apa saja untuk menjadi sejahtera? Langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah pastikan kondisi keuangan Anda sehat. Ada 3 syarat sehat. Pertama, Anda mampu menyisihkan sebagian, misalkan 20-30% dari penghasilan bersih bulanan Anda sebagai tabungan atau investasi. Tentunya semua biaya kebutuhan rutin serta pembayaran kewajiban atau cicilan utang yang sedang berjalan tetap bisa dipenuhi semuanya. Syarat sehat kedua, Anda sudah memiliki dana darurat minimal 3 kali pengeluaran bulanan. Syarat sehat yang ketiga, jika Anda memiliki utang, maka utang tersebut adalah utang yang produktif, bukan utang yang konsumtif. Itu syarat keuangan yang sehat. Nah, setelah keuangan Anda sehat, lalu langkah kedua, tentukan tujuan kehidupan prioritas yang ingin Anda dan keluarga Anda capai. Tujuan ini kemudian dituangkan dalam rencana. Kami sering menyebutnya sebagai life plan atau rencana kehidupan Anda. Sebagai contoh, bagi keluarga muda yang belum memiliki rumah misalkan dan dia memiliki seorang anak usia 1 tahun, maka mengumpulkan dana untuk uang muka pembiayaan kepemilikan rumah atau KPR dan menyiapkan dana pendidikan anak untuk masuk hingga selesai sekolah dasar misalkan adalah 2 contoh tujuan kehidupan prioritas yang perlu disiapkan jauh-jauh hari. Hal penting dalam menentukan tujuan kehidupan prioritas ini adalah tujuan tersebut sudah sangat spesifik dan harus memiliki target waktu. Untuk 2 contoh kasus yang disebutkan tadi, maka perlu ditambahkan kapan target waktu yang dibutuhkannya. Jadi misalkan mengumpulkan dana untuk uang muka KPR 3 tahun dari sekarang. Dan mengumpulkan dana pendidikan anak untuk SD 5 tahun dari sekarang. Setelah 2 langkah yang dijelaskan Pak Teguh tadi, kemudian apa langkah ketiga? Langkah ketiga adalah menurunkan tujuan kehidupan prioritas tadi menjadi tujuan keuangan. Artinya kita perlu menetapkan berapa besar dana yang dibutuhkan. Untuk kedua contoh di atas yang tentunya juga perlu memperhitungkan faktor inflasi sesuai dengan target waktu di depan.
Misalnya 150 juta rupiah untuk uang muka KPR dan 50 juta untuk biaya pendidikan selama di sekolah dasar. Output dari langkah ketiga ini adalah berapa besar Anda perlu menyisihkan dari penghasilan bulanan untuk berinvestasi secara berkala setiap bulan dalam jangka waktu sesuai kebutuhan hingga target dana yang ditetapkan tercapai. Kami menyebutnya sebagai cicilan investasi bulanan. Kemudian langkah keempat adalah menentukan strategi pencapaian bagaimana target dana yang sudah dihitung tadi dalam jangka waktu yang ditetapkan bisa terkumpul. Disinilah masuk peran instrumen investasi sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Di sini pula lah kita perlu paham instrumen investasi apa yang tersedia untuk bisa mencapai sejumlah target dana yang ditetapkan. Dan langkah yang terakhir adalah melakukan eksekusi dari rencana dan memonitor perjalanan investasinya. Apakah masih sesuai dengan rencana yang ditetapkan di awal? Tanpa eksekusi, rencana akan sia-sia saja. Pemirsa Kompas TV, dari uraian di atas kita bisa melihat bahwa untuk menjadi sejahtera ternyata bisa diraih melalui perencanaan keuangan yang sederhana tapi sistematis dan perlu disiplin dalam berinvestasi. Di sini terlihat bahwa Anda tidak harus kaya terlebih dahulu saat ini untuk memenuhi kebutuhan Anda masa mendatang. Anda tidak harus memiliki dana 150 juta untuk uang muka KPR Anda. Anda juga tidak perlu memiliki 50 juta untuk biaya sekolah anak Anda yang masih 5 tahun lagi dari sekarang. Tapi Anda bisa merencanakan dengan baik untuk menabung dan berinvestasi setiap bulan paling tidak dengan disiplin sehingga kebutuhan dana tersebut dapat tercapai pada saatnya. Dan sebaliknya, Anda bisa saja kaya saat ini, sudah memiliki aset 200 juta, punya uang 200 juta. Namun jika uang tersebut habis digunakan untuk tujuan yang konsumtif dan lalai mempersiapkan kebutuhan masa mendatang, maka Anda jangan-jangan terpaksa harus berhutang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di masa mendatang tersebut. Menjadi kaya dan sejahtera adalah memang pilihan yang terbaik. Namun jika Anda tidak bisa kaya dan sejahtera dalam waktu yang sama, maka Anda tetap bisa sejahtera ketika Anda mengelola penghasilan dan merencanakan kebutuhan masa mendatang Anda dengan baik. Menjadi kaya adalah, menjadi sejahtera maksud saya adalah pilihan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness.